Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Adit di Atalon Fit Club Podcast. Hari ini gue ditemenin sama guest special yang gue sendiri personally udah kenal dari lumayan lama ya kita mas kenal ya. Mungkin dari tahun 2021 apa tahun lalu ya. Mas Joni welcome. Thank you waktu dan atensinya udah mau meluangkan waktu ngobrol-ngobrol walaupun malam-malam. Gue tahu lu sibuk menyiapkan pernikahan. Tapi thank you waktunya. Mas, Siap. kita mulai ngobrol santai dulu kali ya. Yoi, Jadi Bang. buat teman-teman yang nggak kenal nih, Mas Joni ini siapa sih kok? Ini kenapa Mas Joni sampai di interview atau sampai kita bikin podcast? Mas Joni ini sebenarnya siapa sih Mas? Gue nih kenalin diri. Yoi. Yoi, halo guys. Jadi perkenalkan nama gue John John Morris Storus. Gue ini salah satu founder dari komunitas SWAT Calisthenic. SWAT Calisthenic ini adalah komunitas calisthenic yang berada di Ahmad Yani, Kota Tangerang. Nah, jadi gue itu sebagai content creator juga. Instagram gue namanya @joneswat ya. Kalian bisa follow nanti. Jone Joni underscore underscore SWAT. swat. Swat, iya. Kalian bisa follow nanti. Di situ banyak konten-konten mengenai calisthenics, tutorial, dan motivasi lainnya. Buat kalian yang pengen olahraga. Gitu aja sih bang. Mungkin bang yang bisa gue Eh, ceritakan sedikit. gue baru tahu ternyata lu foundernya SWAT ya Mas? Iya bang. Salah satu foundernya Salah SWAT. satu, iya. Bareng siapa aja itu foundernya? Foundernya Dep. itu Dev, Bang Dev ya. Hmm. Bang Berdua Dev. aja. Kalau untuk saat ini sih berdua aja. Kalau yang dulu-dulu bang ada bang tetap. Cuman udah Oh lama dulu nggak latihan. banyak. Dulu banyak. Ada 4 orang apa 5 orang gitu dulu seniornya. I see. Yang masih aktif Hmm. tapi Mas John, Ya Mas masih John sama aktif Mas Dep. bang Dev doang. Iya. I see, I see. Terus Mm-mm. kita agak mundur ke belakang dikit Mas. Oke. Awal mulanya dulu kenal olahraga Mas. Belum kalistenik atau agak jauh ke belakang. Itu awal mula kenal olahraga itu pas kapan dan olahraga apa Mas? Kalau awal mula kenal olahraga tuh kayaknya dari dulu sekolah kayaknya kita udah olahraga ya bang. Cuman Hmm. menekuninya ini bang yang belum kan. Kok dari Hmm. sekolah kita udah ada lah pelajaran olahraga kayak penjaskes dulu ya kan kalau dibilang. Hmm. Hmm. Nah, cuman kita itu hanya sekedar apa ya, main-main aja. Jadi kalau ada pelajaran penjaskes tuh langsung seneng banget gitu. Kalau Hmm. untuk menggelutinya, menekuninya itu benar-benar menjadi gaya hidup juga ya buat gua di kelas 1 SMA sih, Bang. Satu SMA. Iya, kelas 1 SMA. Itu 2013, Bang. 2013. Olahraganya apa tuh? Olahraganya itu dari mulai kayak body weight exercise aja kayak cuman push up, Hmm. pull up, terus lari, terus futsal, olahraga basic lah gitu. Kayak gitu-gitu Oh. aja dulu. Jadi mulai menekuninya itu kelas 1 SMA, mulainya body weight, Iya, futsal ya biasa lah ya, olahraga-olahraga biasa biasa gitu ya. iya. Jadi kalau misalnya kan ada ekstrakurikuler tuh di sekolah kan, misalnya kita Hmm. milih futsal, otomatis kita biar kuat nafas kita latihannya lari gitu ya kan. Hmm. Terus maksudnya biar kuat kaki kita squat. Jadi untuk mendukung suatu kegiatan ekstrakurikuler itu makanya jadi ada latihannya. Jadi nggak hanya sekedar Hmm. futsal tapi nggak ada strength trainingnya ibaratnya lah kalau zaman sekarang udah ada bahasa strength training. Kalau dulu nggak Hmm. ngerti ya kan strength training Iya apa ya. itu. Kalau dulu kayak cuman ya kayak ibaratnya dulu itu cuman sekedar pemanasannya aja lah. Jadi sebelum futsal ayo kita pemanasan dulu nih, kita stretching dulu, kita squat dulu, kita lari dulu nih pakai timer gitu ya kan. Kalau sekarang bahasanya strength Oh. training jadi gitu. Oh malah Untuk dulu itu menekuninya bisa dibilang futsal dulu, tapi karena pengen ya istilahnya pengen perform di futsalnya, lu jadi kayak oh kayaknya harus ada latihan pendukung gitu ya. iya harus ada latihan pendukungnya bener-bener bener Oh, banget. I see, I see, I see. Nah, terus kok bisa eh, beralih jadi kalistenik dan bahkan jadi founder salah satu komunitas kalistenik yang bisa dibilang lumayan gede ya, Mas. Itu Iya. gimana ceritanya? Jadi
Kalau dulu ya bang ya, gue itu pas main futsal itu semenjak kita beranjak dewasa, kelas 1 SMA ya, kita baru masuk sekolah ya. Ya jadi nggak penting lah penampilan. Setelah mulai kelas 2 nih ya kan, kita tertarik dengan wanita, Hmm. pasti ya kan mulai tumbuh-tumbuh tuh pemikiran-pemikiran remaja yang dimana kita harus care juga sama terutama diri lah ya, diri kesehatan pastilah kesehatan. Terutama diri kita lah dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita harus care gimana. Dan gue lihat kok gue olahraga terus futsal badan gue makin kurus, ya Jungkring. kan? Iya cungkring ya kan dulu gue tuh 45 kilo bang, bener. Tingginya berapa? Tingginya 169. Berarti jauh ya. Itu iya Sangat jauh banget itu kalau ada angin terlalu bang gue kurus. terbang kayaknya. Ada angin kenceng gue terbang. Jadi gue udah mulai care lagi kan semenjak masuk usia dewasa remaja kita mulai care kok gue nggak ada progresnya nih main futsal. Ternyata setelah gue cari tahu emang benar bang. Jadi emang kalau kita lari, futsal, badminton, pokoknya olahraga-olahraga yang menggunakan kardio ya, itu emang susah buat naiknya karena kita lebih banyak Hmm. menggunakan otot jantung dan otot paru. Jadi nggak ada Hmm. massa otot yang dilatih. Nah, mulai dari situ tuh gue paham tuh bang. Jadi mulailah coba-coba ke gym, mulailah strength Hmm. training gitu dari kelas 2 baru mulai ke gym. I Mulai see. masuk ke gym ya kan, kita kenal-kenalan sama orang gym biasalah. Makin banyak ilmu ya kan. Kenalan sama orang gym jadi banyak ilmu, ditawar-tawarin, diajar-ajarin gerakannya kayak gini-gini misalnya gerakan upper, gerakan lower gitu. Baru Oh, dah tuh malah bang. mulainya dulu dari gym ya? Dua Iya dari SMA gym dulu bang. nge-gym dulu. I see. Dari nge-gym I dulu. see. Dulu kok bisa nge-gym dulu ceritanya gimana? Ada temen kah atau Iya ada temen yang ngajakin bang. dan temennya dan temennya itu apa ya? Dia dari gendut, dari gemuk, sorry, gemuk, dari gemuk ya. hmm, Jadi jadi yang obes? ngajakin. Gue Ya. sampai mikir kayak nggak yakin. Emang bener, lu kan emang gendut, gemuk, wajar lah lu ke gym. Emang gue kalau dari kurus, emang bisa naikin berat badan ke gym? Bisa lah kata dia. Lah tambah kurus lah yang ada, gue bilang gitu. Gue aja futsal tambah kurus, gimana nge-gym? Gue bilang dulu kita nggak tahu ya bang kayak gitu Hmm, ya. hmm, 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 hmm. Dan Taunya mungkin bahkan sampai sekarang banyak orang yang mikir kayak gitu kan. Kalau gue iya, kurus, sampai sekarang mungkin olahraga gue bukan gym gitu atau mungkin yang lain gitu kan gym buat orang yang misalnya eh, udah berotot gitu atau gym itu untuk orang yang kalau dari gendut pengen jadi kurus itu baru nge-gym. Nah tapi orang yang kurus mau gendut itu nggak nge-gym. Nah, itu yang salah mungkin ya. salah itu bang, salah persepsi banget. Oh ya tadi topik kita di mana bang tadi? Kepanjangan ini. Pertanyaannya tadi apa? Gue juga lupa pertanyaannya apa. Nyambung aja lah pokoknya. Nah, nyambung aja lah ya. Iya benar. Terus Tadi, dari hmm. gym sampai sini nih. Dari gym Oh ya, kelas 2 SMA masih kurus. Nah, hmm. terus butuh berapa lama untuk bisa setidaknya kayak oh, gue udah mulai cukup puas dengan fisik gue. uh, kalau butuh waktu berapa lama tuh bang? Kayak memang lama sih bang. Hmm. Apalagi kita yang benar-benar dari kurus ya. Ibaratnya, ibaratnya kayak kita udah sebulan nih konsisten. Hmm. Masih belum kelihatan hasilnya. 2 bulan konsisten. Bahkan sampai setahun aja itu kelihatannya itu perbandingannya itu dikit banget bang. Hmm. Karena kita taunya itu, ya kalau dulu udah semenjak tahu olahraga terus. Setiap hari olahraga. Nggak peduli kayak kebutuhan nutrisinya, Hmm. istirahatnya. Nah, jadi itu tuh yang bikin lama dalam waktu setahun. Ya, Olahraganya rutin tapi nutrisinya nggak dilihat iya mungkin ya. nggak tercukupi. Ya namanya kelas SMA gimana sih bang? Hmm. Dulu kan perkembangan zaman juga dulu belum internet masih mahal, lihat YouTube aja masih
Nggak tahu Bener kan bener kita ya, bener. orang-orang gym mah kan nawarinya suplemen. Udah lu pakai ini aja, Susu. pakai amino aja ya. Kita anak SMA duit dari mana, Bang? Ya, kita makan makanan yang dimasak emak aja. Tapi setahun itu ternyata ada bener-bener belajar dari kenal SWAT calisthenics, Bang. Oh, berarti Nah, di tahap setahun itu ya, kenal nah sama di tahap kalistenik setahun itu di itu di situ. 2016-nya, iya. Pas udah mau Oh. masuk kelas 3 2016. Iya, 2016 itu. Oh. Ceritanya gimana tuh kok dari gym terus kenalnya kalistenik, kan kayak agak berseberangan Ya gitu kayak ya. jauh gitu, Bang ya. Jadi, Bang, iya. Jadi ada temen gym, dia ngeliatin salah satu video, itu video kompetisi di luar negeri, King of the Bar. King of the Bar Kompetisi itu kalistenik. kompetisi, iya, kompetisi kalisthenik di 2016 kayaknya itu, di King of the Bar. Dan gue lihat-lihat, ih keren juga ya, bisa muter-muter gitu. Hmm. Bisa kakinya di atas, kepalanya di bawah, kata gue. Hebat banget kan, dulu kan lagi FOMO lah, FOMO. Wih keren banget, kayaknya harus nih ada nggak ya di sini. Cari-cari kalistenik Tangerang, cari tuh di bang di internet, di Hmm. Google pakai HP. Ada ternyata SWAT kalistenik munculnya. Ini Hmm. Apanya tuh? lokasinya, Instagramnya tuh? ininya bang, Facebooknya. Iya, gue Oh, ingat Facebook zaman Facebooknya. dulu. Iya, zaman dulu Facebook bang, Iya, belum ada iya, iya, iya. Instagram. Iya, iya, iya. Belum terkenal tuh. SWAT kalistenik belum ada Instagramnya tuh, gue inget banget tuh. Jadi Facebooknya dulu tuh, SWAT kalistenik. Pertama nyarinya kan kalistenik Tangerang, munculnya SWAT kalistenik. Gue klik Tangerang, di mananya ini ya? Apalagi gue baru pindahan kan bang, gue kan pindahan bang, SMA gue pindah ke sini, ke Tangerang. Gue kan kelas 1 SD sampai 3 SMP itu di Medan. Oh, Iya, oh, jadi di kan gue nggak, Medan. jadi gue nggak tahu nih bang daerah Tangerang. Hmm. Nah, gue tanya teman gue, bro, lu tahu nggak ini tempat ini? Lapangan Ahmad Yani, alun-alun kota Tangerang. Wah, tahu nih gue tempat main gue bola, kata dia. Hmm. Dulu kan dia anak futsal, sering sparring sama SMA 1. Nah, kebetulan SMA 1 itu tepat di belakangnya itu alun-alun. Hmm. SMA 1. Iya, di belakangnya itu pas alun-alun Ahmad Yani kota Tangerang. Ya udah, berangkatlah kita sorenya. Sampai sana sepi. Kita Nggak nggak ada tahu orang. kan. Iya, kita nggak tahu jadwal kelasnya jam berapa, ini jam berapa. Akhirnya ada, ternyata ketemu sama langsung foundernya bang, foundernya yang pertama, ketuanya yang pertama. Yang Dia lagi asli. latihan, yang asli dia lagi latihan. Kita kan berangkat dari Tangerang itu Kota Bumi ya bang, sekolah kita itu Kota Bumi, jam 1-an sampai di sana jam 2. Ya siapa yang mau latihan jam 2 siang, kita mikirnya gitu kan. Bener Hmm. aja emang gak ada orang, bener ekspektasinya Hmm. bener gak ada. Tiba-tiba kita nongkrong minum es, ada tiba-tiba jam 2:30 ada foundernya, namanya Bang Dani. Bang Dani. Iya, Dani Nagara. Dia ini ketua pertamanya SWAT. Gue sebelumnya itu nggak tahu bang dia ketua apa enggak. Pokoknya Tapi ada yang setelah gue, datang aja gitu ya. iya pokoknya ada yang dateng aja Samperin. nanya, samperin. Wah gue lihat dia bisa pull up ya bang ya, pull Hmm. up. Terus dia bisa gerak-gerakan kalistenik kayak muscle up, back lever. Kata gue, ini mah kayak yang di YouTube tadi nih, kata gue. Kayak yang di YouTube baru gue tonton tadi nih, kompetisi kalistenik. Gue tanya, bang, ini komunitas SWAT kalistenik ya? Oh iya betul, kata dia. Ramenya jam berapa ya? Oh ini ada kelasnya, kata dia, setiap Selasa dan Jumat. Oh gue datangnya hari Senin, pantas gak ada orang. Udah tanya hari Senin. Oh Selasa dan Jumat ya bang. Iya kalau mau join gimana caranya? Datang aja langsung, gratis kok, kata dia. Semenjak dari situ bang, jadi gue setiap Selasa sama Jumat, jam dulu kalau nggak salah itu jamnya jam 5 bang. Sore Dia, ya. iya dia menjelang ke sore gitu deh, setelah orang pulang kerja dia. Jadi semenjak dari situ bang, gua masuk ke komunitas dan rutin tuh Selasa sama Jumat. Akhirnya kayaknya kurang nih Selasa sama Jumat, jadinya setiap hari gua Tiap datang. hari. Gymnya terus di Iya, cancel.
Gymnya udah terbengkalai gymnya. I Kebetulan see. Malah baru karena deh. berarti bisa dibilang marah karena YouTube ya. Nggak sengaja Hmm, ngelihat konten YouTube waktu itu ya. Iya, mungkin Instagram belum terlalu terlalu famous belum kayak terlalu sekarang ya. iya terlalu famous Lihat sekarang. konten YouTube kompetisi kalistenik terus iseng-iseng nyari di Google ketemunya SWAT gitu ya. Dari situ Hmm, 2016 berarti 7 tahun lalu. 2006. Iya 7 tahun lalu. Udah lama banget, Dari Pak. situ sampai sekarang Mas John ketuanya SWAT gitu kan ya. Iya, Bang. I see. Lucu ya ceritanya bisa bisa dari Iya, gym ke dari kalistenik. kayak Terus karena kok nggak Bang apa-apa lanjut, Bang. lanjutin aja. Karena pas di gymnya itu kayak ini, Bang, apa? Bosen gitulah. Hmm, Kurang. Karena yang kurang dicari bukan iya, karena yang dicari bukan kayak bentuk massa otot dulu ya kan. hmm, Lebih padahal tujuan awal penampilan ya kan, perbaikan penampilan. hmm, Tapi kata kata gua kalau gua lihat-lihat penampilan nggak bakal kelihatan kalau pakai baju, ya kan? Harus dibuka hmm. dong bajunya biar kelihatan. Terus Jadi gue nge-gym pikir nggak boleh nggak pakai baju gitu ya. Kalau kayak gitu. kalistenik boleh. Iya. Jadi gue lihat kalau penampilan ya kalau pakai baju tetap aja nggak kelihatan waktu gue. Jadi gue ngambil calisthenics aja lah biar gue bisa pamer di sekolah. Gue handstand, gue man Hmm, flag ya kan, flange ya kan. Lebih lebih ke apa ya? Jadi lebih keren gitu kelihatannya kan. lebih keren ya, ya, ya. Ya Iya. masuk akal sih. Kalau di gym kan kita latihan nggak bisa. Maksudnya ya latihannya kan berdasarkan mesin dan beban yang emang udah fix gitu Hmm, ya. Kalau kalau calisthenics kan mau ada lapangan tiba-tiba handstand juga bisa gitu kan. Handstand push bisa up di atau apa. Ya, 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 ya. di Masuk mana aja akal, gitu. masuk akal. Iya. Lebih ke pamer sih dulu pengennya. Pamer ya, 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 ya. Iya. Tipikal inilah, tipikal anak SMA kan Anak pengennya ya, gitu. anak SMA, benar. Ya, ya, ya. I see. Nah, terus kalau karena lu punya perspektif unik nih, Mas. Dulu pernah nge-gym, habis itu lanjut calisthenics. Sekarang masih sering nge-gym nggak sih? Atau udah pure calisthenics aja? Kalau nge-gym sih masih, Bang, masih. Jadi emang Oh gue masih ya. campurin. Mm-mm. Gym Karena kan sama kalau kita calisthenics bisa dilakukan bersamaan nggak sih? bisa dong, Bang. Justru lebih bagus untuk Hmm. progresifnya lebih bagus ya. Jadi kan kayak gini nih, Bang. Kalau misalnya calisthenics terus kan kita calisthenics terus otomatis kita hanya menggunakan berat beban kita sendiri kan. Mhm. Nah, jadi ketika kita lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, progresifnya kan hanya segitu-segitu aja. Berat badannya akan tetap sama kan. Nah, untuk menunjang progresif yang lebih bagus, otomatis kita tambahin beban kayak Mhm. weighted, kayak pull up ditambahin beban. Nah, kayak lebih tepatnya kalau di gym itu gue lebih ke tetap gerakannya calisthenics, cuman mainnya di gym gitu bang. Kalau untuk Oh. penggunaan alat kayak bench press atau chest press atau lat pull down itu jarang gua. Jadi tetap Oh. gerakannya calisthenics, cuman pakai beban tambahan gitu. Contohnya kalau dalam seminggu gimana tuh Mas workout plan-nya? Kalau dalam seminggu ya bang, misalnya frekuensi latihannya 4 kali seminggu ya, Ya, let's say 4 ya kali kan? gitu. Iya 4 kali seminggu. Misalnya hari pertama itu gue biasanya pull day, Hmm. hari kedua push day, Mhm. hari ketiga bisa rest dulu, hari keempat baru leg day, hari kelimanya rest dulu, baru hari keenamnya full body. Gitu Oh, biasanya oke. gue. I see. Pull, push, leg, terus full body Full gitu ya. body, iya biasanya gue Terakhirnya. gitu. Oh, oke. I see. Plannya gue biasa gitu, gue bikin. Dan itu semua di gym. Di gym, di gym. Jadi ada Kalisteniknya beberapa pas kapan? calisthenicsnya di gym juga. Misalnya, Oh, misalnya pull kalisteniknya nih juga. bang ya, Ya. pull. Tetap ngelakuin gerakan pull up, tapi pakai Hmm. beban Hmm. tambahan. Nah, gitu. Pull, bisa muscle up. Untuk gerakan pullnya bisa pull, bisa muscle up, bisa chin up. Nah, gue selingin satu pakai barbell ya, bisa pakai Hmm. rows gitu, atau enggak Hmm. kita main bicep, dumbbell. Barbell sama Hmm. dumbbell bisa lah boleh gue gabungin. Kalau untuk main mesin biasanya Malah gue jarang ya. selingin
Iya, biasanya paling satu, dua, dua mesin doang. Kayak I misalnya lah, see, I see. Rose paling enak Rose, buat pull. Nah, Terus kalau kalau pushnya lanjut ke banyak, push, banyak bang kalau push di calisthenics. iya benar Kayak sih. misalnya Iya, iya, dips ya iya. kan, Iya, dips iya. terus bench dips, bisa push up juga, pike push up, banyak lah kalau di calisthenics pushnya. Yang legnya paling dikit. Nah, itu gimana Kalau tuh? itu kan, Anak calisthenics kan biasanya jarang latihan leg tuh. iya karena bukan bukannya jarang, metodenya sedikit kali ya, gerakannya sedikit kayak cuman Hmm, squat paling cuman squat squat paling jam ya. jam squat, split squat. Iya. Kalau dulu kan split squat, lunges gitu-gitu kan. Hmm, Jadi progresifnya lama banget sih menurut gua kalau untuk anak kalistenik latihan kaki. Sebenarnya sering latihan kaki, cuman progresifnya lama kalau hanya berat badan sendiri. Makanya banyak hmm, anak kalistenik yang untuk membesarin kakinya atau gedein otot kakinya, dia latihannya di gym. Kayak back squat, hmm, kayak gue juga udah mulai latihan ke gym juga kayak back squat, deadlift ya kan, RDL, hmm, Rwandian hmm, deadlift, hmm, hmm. Bulgarian split squat. Jadi lebih banyak variasinya kalau di gym kan untuk latihan kaki. Bener. Coba kalau Kalau ada kalistenik. barbel. Iya, Iya. iya. Kalau kalistenik emang dikit bang, bener. Apalagi cuma ngandalin berat badan sendiri ya. Hmm, Bisa latihan kaki, cuman otot kakinya lebih lama jadinya. nggak gede-gede ya. Iya. Makanya banyak Karena nggak ada bebannya dibilang itu sih. makanya banyak dibilang anak kalistenik itu chicken leg bang ya. Ya gue salah satunya gue. Karena memang ya, to be fair, calisthenics kan gerakannya mostly mungkin mengandalkan upper body sama core ya, bener nggak? Bener bang, bener. Core. Upper body sih lebih kebanyakan dia kan. Upper body sama core. Jadi memang kadang anak calisthenics yang nggak ngelatih lower body-nya itu jadinya kelihatan banget chicken leg-nya gitu kan. Karena Iya, upper bener, body-nya kuat banget gitu. bener, Sedangkan bener. kakinya nggak dilatih. Oh, I see. Berarti berarti ini anak-anak SWAT udah pada nge-gym apa gimana tuh, Mas? Atau masih pada calisthenics doang aja tuh latihannya biasanya? Iya, kalau anak SWAT mungkin masih pada kalistenik ya bang. Tapi Hmm. programnya yang gue desain di semenjak gue jadi ketuanya ini lebih terstruktur. Kalau dulu kan Hmm. kayaknya cuman upper, push, push pull, push pull, push pull, push pull mulu gitu kan. Kalau sekarang lebih jadi gue bikin program untuk anak-anak itu kan sekarang tetap ya latihannya di Selasa dan Jumat. Jadi gue Hmm. bikinnya misalnya jadi seminggu 2 kali kan bang. Hmm. Minggu pertama itu upper body. Minggu kedua Full. full body. Enggak bang. Jadi kan seminggu itu kan 2 kali. Hari pertama Hmm. itu upper body, hari kedua itu lower body. Nah, Oh, oke. besoknya pull, besoknya push, besoknya lagi leg, baru full body lagi. Jadi gitu. Jadi nggak I monoton see. harus upper mulu. Karena I- kalau dulu mikirnya ya bang ya, karena penunjang skill itu nggak ada di leg ya. Kan banyak kan skill-skill kalistenik kalau kakinya gede berat jadinya ya. Kalau dulu Hmm. masih mikirnya gitu. Jadi kalau kita Hmm. kakinya gede berat banget ngelakuin kayak human Handstand. flag, Human planche, flag ya. handstand, iya. Kayaknya kalau kakinya gede berat gitu ya. Jadi selama otot pendukungnya nggak ada untuk kaki, jadilah kakinya diabain Nggak pernah aja. latih. Fokusnya upper aja udah. Yang penting gue bisa human flag aja tanpa Hmm. kaki. Gitu jadinya mikirnya bang. Kalau sekarang enggak lah biar proporsional ya kan, anak-anak zaman sekarang biar proporsional lah, harus latihan kaki juga lah, penting juga sih sebenarnya kaki. Benar, 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 benar. Iya paling penting kaki. Dia Justru lebih paling penting kaki ya, sebenarnya iya, kan. otot paling banyak kan sebenarnya di leg Paling gede kaki, ya, iya. paling gede paling banyak. Nah, terus kalau latihan kakinya di waktu sesinya di eh, lapangan itu, kira-kira itu kayak Hmm. gimana, Mas? Workoutnya apa aja kalau misalnya di waktu kelas gitu? Kalau leg? Kalau legs itu biasanya jadi pakai tempo sama pakai weighted. Jadi Tetap misalnya ada kita weightednya ya. iya ada weighted-nya. Jadi misalnya back squat lagi, back squat di gym. Ada Body squat, weight squat. jadi Nah. ya body weight squat sambil megang weighted plat gitu. Oh, oke. Terus biasanya kita pakai juga
split squat sama lunges biasanya. 4 gerakan aja sih sebenarnya. 4 gerakan Anak-anak kita. aja ya. Iya, squat, lunges, split squat sama biasanya kita pakai terakhir ya calf raise lah buat otot-otisnya Hmm. kan. Iya. Hmm. Hmm. I see, I see. Udah lebih terprogram lah sekarang. Kalau dulu kebanyakan upper mulu. Ya, ya bagus lah, bagus Anak-anak lah. Karena leg nggak dilatih bahaya juga kan, Mas? bahaya Eh, juga ntar bisa ini dia leg Keseimbang lock. kan nanti. Terlalu berat nanti Terlalu berat. menopangnya. Nah, terus kalau kalau bodybuilder atau anak-anak gym gitu kan biasa goals-nya penampilan tuh, Mas. Kayak yang tadi Mas Hmm. bilang waktu awal-awal nge-gym pengennya penampilan keren gitu ya. Iya bener. Nah, kalau anak kalistenik itu biasanya goals-nya apa sih, Mas? Waduh, kalau sekarang udah banyak banget bang ya goalsnya. Ada dari calisthenics juga bisa ke body contest juga bang. Oh, Iya, malah dari kalistenik malah bisa iya, jadi bodybuilder juga iya. ya? Jadi Oh, oke. ya semakin berkembang pesatnya ini ya ilmu pengetahuan juga ya sama zaman sekarang. Kalau dulu stuck di situ aja, kalau sekarang anak-anak itu jadi zonanya nggak pengen jadi di zona nyaman gitu. Kalau dulu kayak misalnya belajar kalistenik pengen gerak-gerakannya ya kan, biar kelihatan keren. Hmm, Giliran udah dapat gerak-gerakannya, apalagi nih? Salah satu body contest bang. Karena nggak menutup malah. kemungkinan, iya nggak menutup kemungkinan anak kalistenik sekarang badannya juga oke-oke untuk body contest. Hmm, Apalagi mereka yang dicampur sama gym, hmm, weight training juga kan, weight training juga. I see. Kiblatnya Iya, malah ke body contest ya, iya. bukan Contoh ke kayak, kompetisi kalistenik. nah, misalnya zaman sekarang kan pas pandemi kan nggak ada tuh bang kompetisi. Ah, Nah, sekarang lagi booming-boomingnya body contest kan. aha. Iya, jadinya pada ke sono semua. Kalau kompetisi tetap ada, Bang. Jadi anak-anak kalistenik tetaplah berkompetisi juga di kalistenik. Tapi nggak menutup kemungkinan mereka juga bisa berkompetisi di dunia body contest. Bodybuilding. Iya, bodybuilding juga. Kayak si ini ya, si Bang VJ ya. Iya, Bang VJ itu kemarin kan juara, dia keren banget, panutan. Mhm. Dia itu basicnya kalistenik kan ya kalau nggak salah ya, Iya, kalistenik terus basicnya sekarang kalistenik, malah bodybuilding gitu. bodybuilding. I see, I see. Oh, Kiblatnya malah udah kiblatnya gitu ya. Kiblatnya berubah ya. jadi multi ya, Bang ya. Kalistenik ini bisa bisa semuanya jadi. Iya, jadi kayak istilahnya jadi penjembatan banyak banyak aliran gitu ya. Banyak aliran iya. Emang kadang-kadang kayak gitu lah bang. Kalau misalnya kita bosen kan, bosen lah. Gue udah bisa semua skill nih ibaratnya. Cari lagi lah, body Hmm. contest. Kalau Gitu kalau sih. Mas John sendiri ada goals ini nggak untuk calisthenics atau siapa tahu pengen ikut body contest gitu? Kalau gue sendiri sih bang ya, kalau dulu ikut calisthenics itu supaya bisa pertama ya punya badan yang proporsional kan. Yang Hmm. kedua goalsnya dulu itu bisa menguasai gerakan-gerakan calisthenics. Nah, sampai di situ doang sih Bang sebenarnya goalsnya. Tapi entah Hmm. kenapa ketika dapat yang dua-duanya ini ada lagi goals tambahan menjadi personal trainer Hmm. di bidang kalistenik. Karena kan banyak orang-orang yang belum tahu kayak tekniknya, Hmm. ya kan, teknik dari kalistenik itu. Karena kan untuk melakukan gerakan skill dari kalistenik ini bukan suatu yang mudah. Mereka butuh basic Hmm. dasar yang kuat. Banyak anak-anak baru yang pengen pengen instan, serba instan, apalagi di zaman sekarang ini yang semuanya serba instan. Jadi mereka nggak sabar sama prosesnya. Nah, disitulah kita baru mulai masuk sebagai personal trainer dalam bidang kalistenik. Gimana caranya memanage apa ya, membuka pikiran mereka itu kalau nggak semudah itu gitu, harus butuh proses semuanya juga. Jadi gitu bang, sekarang goalsnya lebih ke ya membuka wawasan lebih luas lagi di dunia kebugaran, bukan hanya kalistenik aja sih rencananya. I see, I see. Ngikutnya apa? Iya, Aksi ya? Sama Coach Afra ya? iya, Kelasnya APKI. Aksi. Apki, ya, ya, ya. Asosiasi Pelatih Kebugaran Ya, ya, Indonesia. ya. Gue juga ikut Apki kok kemarin. Oh iya bang, Cia, ngambil yang yang mana bang? yang CFT, yang Certified Fitness Trainer. Yang Oh full iya tuh. bang,
Iya, Oh yang full. baru kemarin Juni apa Juli ya? Pokoknya batch terakhir inilah Wih keren Apki banget, yang itu. keren keren, keren. Mantep bang. Berarti gue yang harusnya belajar sama lu nih bang. Enggak lah. Tapi kan gue ini kan, gue ngikut aja tapi belum dapat sertifikasinya karena ujiannya susah. Iya bener bang, apalagi yang kalistenik juga lumayan lah. Gue rencananya mau ngambil yang Kalisthenik juga susah nih. ya susah sih buat yang pemula banget yang awam. Kalau mungkin yang udah berkecimpung di dunia kalistenik, ya mudah lah buat mereka ya. Hmm. Apalagi pengen ngambil yang ini bang, yang ACT 2 tuh, Aha, kalistenik yang tingkat 2 belum belum keluar belum muncul I kalau see, I muncul see. gue sikat tuh langsung tuh. Iya, 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 iya. Tapi emang bagus sih. Jadi Kurikulumnya kayaknya paling bagus so far di Indo dari Apki sih ya. Apki dan Aksi ya anak ininya lah, anak ininya. Tapi emang emang susah sih. Bukunya aja setebel, nggak tahu yang kalistenik juga setebel ini nggak. Kalau yang CFT soalnya, wah gila, tebel banget. wah itu gue lihat punya teman gue tebel sih bang itu bang asli. Iya, iya. Berarti ini kedepannya emang pengen berkarir jadi PT, Mas? Iya lebih tepatnya begitu bang. Pengen punya kayak eh usaha sendiri lah di Hmm, bidang kalistenik dan gym juga ya kan. Siapa tahu. Pokoknya mantap, mantap. kebugaran lah. Ngarahnya ke Berarti sana udah kebugaran. ngarahnya ke, iya, iya. Iya. Mantap, 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 mantap. Memang perlu sih orang-orang kayak Mas John yang mau ngelatih, mau turun ke lapangan untuk makin bikin orang bugar gitu kan. Gue Iya selalu jadi bilang hobi. kalau kalau di podcast ini tuh kalau misalnya gue udah bisa dari podcast ini kalau misalnya kita udah bisa menginspirasi satu orang untuk hidup lebih aktif itu berarti kita udah sukses gitu dan di sini Mas John bahkan sampai eh, lebih jauh ya. Jadi pengen jadi personal trainer, pengen ngelatih dan istilahnya kayak bener-bener turun ke lapangan gitu ya. Udah Iya ngelatih bang. belum sih Mas? Wih udah lah bang. Udah kan ya? Ini baru pulang ngajar nih tadi nih. Oh, baru pulang ngajar. I see, I see, I see. Ngajar di mana sih sekarang? Jadi gue itu kayak private training juga bang. Kalau Hmm, untuk kerjasamanya itu ada di gym Karawaci namanya. Oh ya buat teman-teman nih ya, yang mau nge-gym di Karawaci. apa nama Tepatnya gymnya di tuh? Get Fit Studio bang. Jadi Get gymnya Fit itu emang Studio. iya. Nah gymnya itu jadi ada calisthenics-nya juga ya bang. Jadi bukan hanya gym. Jadi emang ada calisthenics-nya juga di situ. Karena emang ada tiang-tiang bar-bar calisthenics-nya juga. Oh, oke. Jadi gym semi calisthenics bang, keren. I see. I see. Iya, jadi emang di situ. Oh, itu emang gym yang mengakomodasi calisthenics berarti ada tiang-tiang segala macamnya gitu ya. Oh, I see. Ada bar Menarik dips-nya juga ya. juga, ada bar monkey-nya juga. Hmm, hmm, hmm. Kalau kita balik lagi ke calisthenics, Iya, kedepannya olahraga calisthenics ini gimana sih Mas? Trennya? trennya. Kayak gimana tuh bang Hmm. maksudnya? Kedepannya potensi olahraga kalistenik ini gimana? Misalnya contohnya gini nih, eh, kan Mas John tiap hari tuh Hmm, turun ke lapangan sama SWAT. Makin rame nggak sih Mas? untuk saat ini bang, Hmm, wih makin rame lah bang. makin rame ya. Iya, kalau ibaratnya ya bang, potensinya sekarang ini yang goalsnya squad squad calisthenics aja deh ya, yang Hmm, gua bikin ya di tahun 2023 ini. hmm, Karena gue lihat bang, semakin lama di dunia yang tadi gue juga baru bilang di dunia yang serba instan ini ya, hmm, apa-apa bisa kita dapetin ya. Kayak misalnya anak-anak muda zaman sekarang yang hidupnya ya generasi Z yang udah enak lah ibaratnya ya, apa-apa udah ada. Jadi hmm. membuat mereka itu males. Nah, gue mau ngubah itu bang, mau ngubah itu dalam komunitas SWAT calisthenics ini. Gimana caranya anak-anak muda yang zaman sekarang ini yang hobinya hanya sekedar scroll, nongkrong, main game, ngerokok, ya untuk hal-hal yang nggak jelas lah buat kedepannya mereka gimana, ya kan?
yang merusak kesehatan mereka juga, begadang sambil Hmm. main game, kan nggak baik juga ya bang. Nah gue mau ubah itu bang untuk anak-anak muda khususnya di kota Tangerang dulu deh yang gue ubah Hmm. generasi-generasi muda. Jadi gue udah bikin program SWAT itu gimana caranya mereka untuk aktif olahraga sejak masa muda. Makanya gue bikin slogannya generasi di atas rata-rata. Ketika rata-rata anak muda Hmm. itu sekarang zamannya nongkrong, main game. Nah, gue mau ningkatin mereka jadi generasi di atas rata-rata sekarang. Makanya gue bikin slogan SWAT Calisthenics itu di atas rata-rata. Gimana caranya anak-anak muda itu lebih tertarik olahraga daripada hanya main game gitu, Bang. Mantep, mantep, mantep. Iya. Itu contoh-contoh inisiatifnya kayak gimana tuh, Mas? Nah, jadi misalnya gini, Bang. Kita kan kelasnya gratis nih ya. Hmm. Iya kan? Jadi setiap kelas itu kita bikin di slogan kita itu di bar SWAT itu free join us. Hmm. Mulai banyak tuh besok yang nanya tuh, Mas, ini gratis ya? Iya datang aja. Gitu-gitu kan, nanya anak-anak muda bang banyak kan. Jadi anak-anak SMA yang baru pulang sekolah yang tadinya diamat yang nongkrong ngeliat kita latihan, mereka gabung gitu. Yang tadinya pulang sekolah mereka cuma duduk-duduk doang di lapangan Ahmad Yani ngelihat kita latihan pada gabung gitu. Besoknya tertarik lagi mereka dateng gitu. Padahal mereka udah ngomong juga, bang badan gue sakit-sakit nih. Kita kasih edukasi juga ya kan, itu nggak apa-apa permulaan kita bilang dom sesaat doang, Doms. nggak Ya. iya nggak cedera itu. Besoknya datang lagi dia bang, Ah. udah mulai ini nih. Ada juga yang kayak ibaratnya dia menemukan jati diri dia kan. Ya bang, gue Hmm. gara-gara olahraga nih, dia bilang, gue jadi jarang jarang apa nih jarang begadang nih. Tadinya gue begadang mulu kata gue. Jadi tidur gue jadi lebih cepat gara-gara olahraga. Soalnya badan gue kan gue paksa buat capek. Jadi gue nggak Hmm. ada waktu lagi nih buat main game atau begadang gitu. Wih Hmm. bagus berarti gue bilang. Udah berapa lama lu join di SWAT? Udah lumayan lama sih bang, 5 bulan. Soalnya kan gue juga jarang-jarang bang ya ke komunitas ya. Jadi Hmm. gue kasih ke anak-anak aja yang di komunitas. Gue hanya mantau dari jauh aja. Oh iya pas gue datang mereka sharingnya begitu bang. Mantep, mantep. Berarti emang langsung ini ya, impactful. Iya. Komunitasnya langsung ngasih impact yang luar biasa ke anak-anak muda. Mantap juga ya. Apalagi di media sosial kan bang, apalagi Hmm. kita zamannya media sosial kan kita sering buat-buat juga kan konten-konten olahraga di komunitas SWAT. Nah banyak-banyak juga kan anak-anak generasi yang cuman hanya scroll mungkin nggak sengaja lihat posan SWAT terus dia besoknya datang dia bilang oh lewat bang di ini nih di Instagram IG. karena iya lewat nih di IG gara-gara lokasinya Ahmad Yani Tangerang kebetulan deket rumah saya mau join lah bang buat apa biasanya kan anak-anak baru kita tanya tuh bang emang goals lu apaan ya biar ngilangin habits yang buruk aja bang kata dia emang habits lu apaan ya sering begadang bang kayak gak jelas gitu main game terus kata dia terus ada lagi mau jadi tentara bang ada lagi Hmm. iya pengen bikin mantan menyesal bang ya beda-beda lah bang goals-goals anak-anak muda itu yang Iya, iya. penting tujuannya bagus ya nggak apa-apa Bener. kita persilahkan ya intinya semua dari mereka kan Hmm. iya kita hanya memfasilitasi barnya aja sama program latihannya semua tergantung dari mereka sih sebenarnya I see. Sekarang jadi ada banyak berapa yang orang sih membernya? kalau untuk member yang ya namanya free bang ya, come and go Hmm. bang, kita juga nggak bisa pastiin akan Hmm. terus selalu banyak. Kalau untuk setiap setiap kita latihan itu di 20 sampai 25 sih bang. Oh ya dua lumayan puluh dong. orang, iya lumayan 25 sampai ya segitulah. Setiap kita latihan tuh ada aja orang-orang baru. Pokoknya setiap hari itu pasti ada orang baru. Berarti kan Hmm. kita udah mulai Menjaring. menjaring juga nih bang dari omongan ke omongan dari Ya. media sosial ya kan dari orang-orang yang lewat hanya sekedar tadinya cuman lewat jadi mampir yang tadinya dari nongkrong-nongkrong doang jadi join ya udah mulai Hmm. bagus lah semoga lebih bagus lah ke depannya apalagi udara kita semakin kotor nih ya bang ya Tangerang nih. Semakin banyak penyakit-penyakit yang menyerang nih. Iya makanya kita harus bener-bener menjadi gaya hidup olahraga ini Setuju, setuju. iya
Terus Alright. tadi membernya 20 orang per datang ya. Oh, banyak juga ya. Kalau member Berarti di grup, ngantri dong ya. iya itu belum yang di member di grup ya bang. Itu hanya Kalau orang di yang baru grup berapa? datang. Di grup 100-an bang. Oh, lumayan ya. Iya, tapi kan ya udah pada cabut juga kan bang, senior yang udah jadi Hmm. tentara, udah jadi polisi, Hmm. udah pada nggak latihan lagi mereka. Udah tercapai goalsnya. Iya, 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 Jadi iya, iya. tinggal mereka mengamanatkan yang di sana aja lah. Tapi nggak apa-apa Disebarin lah, virus. kan SWAT Iya. SWAT menjadi bagian dari perjalanan mereka ke sana gitu. Iya benar bang. Jadi mereka ngelatihnya di sono, nyebarinnya di Hmm. sana. Iya, 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 iya. Itu member-member seniornya boleh tuh kayaknya Mas disuruh dateng terus sharing session ke yang baru-baru gitu, kayak seru juga tuh. Bener bang. Tapi ya Menginspirasi. mereka menginspirasi banget sih. Hmm. Biasanya umur berapa sih yang join latihan gitu? Kalau di SWAT umurnya rata-rata dari SMP udah ada sih bang. Dari SMP. Iya dari SMP udah ada. Dari Berarti SMP loh bang. lumayan lumayan muda Iya ya. lumayan muda. Gue SMP paling main warnet bang. Iya, bener. Ini anak berarti kan udah mulai bagus nih bang ya. Hmm, 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 Iya hmm. udah mulai tertarik olahraga anak SMP apalagi ya. Hmm, Ya semenjak ada media sosial itu kan bang, mereka gampang bener. aksesnya kan. Kalau Iya, kita iya, dulu boro-boro. bener. Iya. Terus SMP sih biasanya bang. kalau kalau untuk anak-anak yang baru gitu, misalnya let's say lah Hmm. anak SMP tadi, nggak pernah olahraga, nggak pernah apalagi kalistenik, itu biasanya Hmm. mereka datang nih, itu disuruh Hmm. ngapain olahraganya kalau di SWAT? Nah, jadi bang di SWAT itu memang ada program, namun juga ada kelasnya, pembagian kelasnya dari yang Hmm, middle sama advance. emang udah dibagi ya. Nah, iya udah dibagi. Jadi misalnya lu anak baru misalnya dia baru nih kita tanya juga. Yang belum bisa pull up di beginners, yang udah bisa pull up di 5 sampai 10 itu di middle, yang udah bisa muscle up biasanya di advance gitu, Bang. Memang Pembagiannya kita berdasarkan bagi kelas. pull up ya, Iya, bagian berdasarkan pull up. Kalau push up kan rata-rata bisa paling yang semua. kayak misalnya yang beginners kan masih di knee push up paling, Bang. Ini push Iya, up. masih pakai lutut kan mereka push up-nya. Terus itu beginner programnya kayak gimana tuh mas? Misalnya latihan, berapa jam sih latihannya? Latihannya sih cuma sejam bang kalau di SWAT. Dalam sejam itu ngapain aja kalau dia beginner nggak pernah olahraga gitu, dia ngapain aja? Biasanya kita bikinnya full body bang kalau yang beginner begitu. Hmm, Iya, jadi misalnya pull nih, gerakan pull pertama biasanya Australian pull up kita bikin, ya kan? Untuk gerakan pertama pull, gerakan kedua push itu biasanya kita pakai knee push up atau enggak kita incline push up. hmm, Nah, untuk beginner. Nah, untuk legs-nya biasanya kita kalau dia belum bisa squat, biasanya kan ada ya orang-orang yang hmm, nggak pernah squat jadi yang kadang suka pengen jatuh atau hmm, di luar dengkulnya duluan yang maju kan. Biasanya kita kita lakuinnya kita suruh mereka itu pakai gerakan yang standar dulu kayak eh, wall sit wall biasanya. sit. Iya, jadi cuma nahan doang begitu kan. Nanti pelan-pelan dari mulai duduk bangun baru mereka bisa squat. Hmm, Buat gitu. Untuk apps-nya sih biasanya kita pakai sit up sama sit in out sama plank biasanya, Bang. Kalau untuk yang beginner. I see, I Iya, see. jadi mainnya di 4 sampai 5 gerakan aja lah kalau yang beginner. Ada Jadi kardionya nggak total sih? kalau kardionya itu nggak ada sih, Bang. Hanya untuk pemanasannya aja kayak warming up untuk awal kayak jumping jack, high knee raise sama mountain climber biasanya. Itu Berarti juga cuma kardio ya, dikit. kardio sendiri ya. Iya, kardio sendiri mereka. Kalau kita sih lebih ke strength trainingnya aja bang. Kalau di Hmm, calisthenics, di SWAT-nya itu. I see. Mantap juga ya. Hmm. Terus Kalau yang advance, untuk hmm. pemula yang pengen ikut kalistenik tapi masih takut-takut tuh, sarannya apa mas? Aduh, biasanya kalau gua suruh admin gua bang ya, kalau ada yang kayak gitu, misalnya dia bilang nih, Mas, boleh join nggak? Biasanya di DM nih, biasanya ada yang laporan kan di grup. Hmm, Mas, boleh join nggak mas? Tapi saya malu. Ya hmm, udah, kalau malu gak usah join.
kalau kalau gue gituin, tapi kata anak-anak jangan begitulah, kata dia. Dia pada nggak ada yang join ntar, kata dia. Kalau gue lebih gue gituin sih bang. Tapi biasanya kalau yang kayak gitu kita motivasinya anak-anak yang malu atau minder. Sekarang gini, kita bilang, biasanya kita balas DM-nya, lu lebih fokus sama minder lu apa tujuan lu? Kita bilang biasanya gitu. Tujuan sih bang. Ya udah, kalau lu lebih fokus sama tujuan lu kalahin rasa minder lu. Dia bilang, oke siap. Besok langsung datang. Wih, langsung membara dia. Besok langsung gitu. Ya kadang kan ya namanya anak-anak muda, FOMO doang tapi tetap insecure ya kan bang. Makanya Wajar perlunya lah. motivasi ya, makanya motivasi. Tapi motivasi juga kalau nggak ada aksi sama aja, Benar. halusinasi jatuhnya. Benar. Betul, betul. Motivasi tanpa aksi itu halusinasi. Iya, Mantap. motivasi tanpa aksi hanya halusinasi. Terus bakal ada apa lagi nih Mas, event-event atau kompetisi internal yang seru gitu? Internal, kalau internal sih biasanya kita bikin hanya setahun itu sekali doang sih bang kalau SWAT itu, atau enggak setahun 2 kali. Kayak tahun ini kita nggak ada nih 17-an, tahun kemarin doang kan yang ada support Mhm. dari Atalon tuh. Mhm. Enif yoi, Masa itu supporter udah tahun lalu sih? terbesar. Iya udah tahun lalu bang, nggak nyangka kan udah tahun lalu. Udah lama banget ya kita nggak ketemu Udah ya? lama banget iya. Jadi setiap Enif aja sih bang rencana ini kalau kita ada event-event kayak kompetisi. Kalau internal itu rencana mulai kita program lagi sih bang, nanti tuh ngomong dulu sama setiap pengurus, karena kan anak-anak ini juga karena udah dibikin program yang cukup baik ya, potensi mereka kan juga jadi lebih oke nih. Karena Hmm. kalau nggak ada kompetisi lagi, karena kalau nggak ada Kompetisi. kompetisinya nggak akan bergerak nih mereka nih, maksudnya nggak Sayang ada ya. challenge-nya. Iya, nggak ada challenge-nya, makanya gimana nanti kita keputusan sama pengurus yang lainnya, kita buat mau 3 bulan sekali kah, ya kan, Hmm. ngetes sekalian nguji kemampuan mereka lah. Udah latihan sayang banget kalau nggak diujikan. Apalagi kemarin juga ada kompetisi juga yang dari aksi itu September, bulan apa ya itu, Agustus ya, yang dari aksi itu JCC ya bang ya. JCC itu Hmm. dari aksi sama Baramora Yang di Bali itu bukan sih? anak-anak. Bukan bang, yang di mana itu, yang Baramora juga itu aksi bikin di Pasar Jakarta. Minggu bang, di Pasar Minggu ya. Oh. Kebetulan Bang VJ juga itu yang bikin itu. Oh. Iya, nah yang gue turunin juga yang anak-anak baru bang. Tapi sayangnya mereka persiapan udah oke lah, dalam waktu 5 bulan udah gue latih lah. Hanya saja mentalnya yang masih belum. Hmm. Nah mungkin karena belum kurangnya persiapan mental mereka untuk kompetisi-kompetisi internal. Mereka langsung kaget ketika kompetisi, langsung ketemu Hmm. musuh yang Hmm. wow, musuh gitu. Jadi mental mereka down. Padahal progresnya udah lumayan bagus bang, dari gua latih hanya ibaratnya cuman 19 pull up 3 bulan, Hmm. itu mereka udah 25, udah 20, udah 30. Tapi kenapa pas di kompetisi kata gue kurang ya, malah Hmm. nggak nyampe repetisi terakhir mereka pas latihan, padahal udah Hmm. 3 bulan sampai 5 bulan itu kan mereka udah persiapan. Bener-bener I gue see. bagiin waktu gue buat mereka, tapi ya namanya mereka juga masih belum siap untuk mental ya. Gue juga udah say thanks banget buat mereka untuk berani turun kan. Makanya nah Hmm. semenjak itu deh gue kepikiran nih sama pengurus, gimana kalau kita bikin kompetisi internal selama 3 bulan sekali kah, buat membangun mental mereka juga kan, biar nggak kaget tiba-tiba langsung di kompetisi yang besar kayak gitu. Hmm. Ya semoga lah bang ini Hmm. bisa nanti terlaksana. Biasanya kalau kompetisi kalistenik itu apa yang dipertandingkan sih Mas? Kalau kompetisi calisthenics gitu ada misalnya kayak freestyle, Hmm. gerakan bebas kayak gitu kan, Hmm. freestyle. Ada max reps juga. Hmm. Biasa apa? Pull up, Ada ya, muscle max up. repsnya ada pull up,
ada dips, ada Hmm, pull up, ada muscle up. masalah. Ya biasanya pakai time trial sih bang. Jadi misalnya Dalam sekian ya menit. ada max reps, ada time trial. Hmm. Ada juga street lifting juga ada bang. Udah Gimana tuh? mulai masuk lagi. Jadi misalnya kayak back squat, udah mulai ada bang. Back squat, Oh, dips pakai beban. Jadi 1 RM doang ambilnya, repetisi maksimal oh, doang. lah Iya, kayak itu powerlifting. iya. Nah, udah mulai masuk powerlifting. Nah, Oh, rencana udah ini tuh ya. iya, udah makanya maksudnya sayang sayang banget kan kalau anak-anak SWAT juga kan udah pada pakai weighted juga, pull up-nya mereka juga udah pakai weighted. Sayang banget kalau nggak ada kita bikin kompetisi internal dulu kan. Gas Iya lah. lebih kayak gitu. Gas lah nih, Atalan nih support lagi nih kayaknya. Tinggal WA. Ayo, Kan selalu siap menyediakan hadiah. mantap sukses terus nih buat Atalan. Ya lebih kayak gitu sih bang untuk Hmm, setiap kompetisinya di calisthenics freestyle, max rep pull, max rep push, max reps dips, max reps muscle up, bisa pakai time trial juga, sama yang terbaru street lifting street atau lifting. powerlifting ya. Jadi one repetisi maksimal dari dips, pull sama back squat biasanya bang. Deadlift tapi Dips. nggak ada. Hmm, tapi nggak ada deadlift. Ya, Iya, ya, ya iya make nggak ada sense sih. deadlift. Deadlift Make sense. bukan gerakan kalistenik kan. Iya, itu yang kemarin di Bali tuh bang. Pas tahun berapa itu pokoknya di Bali ada tuh Hmm, kompetisi pertamanya. I see, I see. Buat. Seru Hmm. juga ya. Apa Iya. menggabungkan banyak cabur, bodybuilding iya, powerlifting iya, Jadi calisthenic kemana-mana ya. iya, iya, freestyle juga bahkan itu kan bisa termasuk apa tuh ya kayak 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 ala Gimnastik. ala iya gimnastik bener, Gimnastik ala ala ya. gimnastik. Mantap juga ya calisthenic. Seru juga Hmm. sebenarnya ya. Seru. Lah, join lah bang. Malu ntar. Malu, gue perlu Aduh. motivasi nih dari Lukas nih. Harus di DM kayak. Aduh. Tujuanmu lebih besar apa malumu? Motivasi tanpa aksi itu Hanya hanya halusinasi. halusinasi. Yes, mantap. Mas, ini udah sejam. Wih, nggak kerasa kita Waduh, ngobrol ya. Udah nggak hampir kerasa sejam. sejam. Iya kan? Oh iya dulu. Nggak Udah, kerasa udah jam sejam. 9. Eh, Hmm. udah malam juga nih. Buset, udah jam 9. Pesan Iya terakhir bang. Mas, buat teman-teman, misalnya yang teman-teman yang mau memulai menekuni olahraga kalistenik tapi masih malu. Pesan terakhirnya apa tuh Mas? Pesan terakhir. Jadi misalnya buat anak-anak muda yang mau join olahraga kalistenik, apa ya bang? Tadi gue minum dulu deh. Untuk anak-anak Gen Z yang kerjaannya nongkrong, nge-vape, ngerokok, mabok-mabok, pesan buat mereka apa Bang? Mas, jadi Pesan buat, panggil Bang. oke, lu minum. Ini agak memotivasi nanti kayaknya ya bang ya Nggak kata-kata kita apa-apa. ini. Justru kita harus memotivasi kan, menginspirasi. Iya, jadi maksud gue buat buat teman-teman yang hanya kesibukannya nongkrong, main game, ngerokok, hanya mabok-mabokan, sayang banget menurut gue ketika masa muda kalian hanya kalian kesehatan kalian hanya kalian rusak untuk hal yang seperti itu. Karena ketika masih muda, sebaiknya kita harus memanfaatkan fisik kita di saat masih muda karena sangat menyesal ketika kita pada saat masa tua tidak memaksimalkan fisik kita ketika kita masih muda. Menurut gue sih gitu, Pak. Karena Dan iya kan, Bang? mungkin contoh-contoh dari teman-teman komunitas SWAT nih yang dulunya misalnya dia kerjanya nongkrong, ngerokok, nge-vape. Ada nggak sih contoh motivasi, contoh inspirasinya gitu? Iya, ada lah, Bang. Iya, jadi dia lebih lebih apa ya? Lebih mendapatkan jati diri dia ketika dia tahu bahwa hidup sehat itu suatu proses yang sulit. Nah, jadi dia nggak mau ngerusak lagi dengan hal-hal yang dulu pernah dia lakuin.
Itu dia. Iya. Biasanya kalau udah mulai olahraga nggak usah yang terlalu berat atau gimana, yang penting udah coba nyebur, ntar biasanya bad habitnya atau kebiasaan buruknya itu ngilang sendiri gitu ya mas? Ngilang sendiri. Iya. Sebenarnya harus dari kita dulu yang mulai. I Iya, see. kadang kita lihat motivasi mulu, tapi kita nggak mulai-mulai sama aja. Bener, halusinasi. Hasil doang. Jadi buat anak-anak muda sayang banget kalau kalian nggak buat anak-anak muda sayang banget kalau kalian nggak memaksimalkan potensi fisik kalian, kemampuan fisik kalian di saat masih muda, karena suatu saat kalian akan menyesal ketika masa tua nggak mengembangkan potensi fisik kalian di masa muda. Dan sebenarnya olahraga kan ngikut komunitas kayak SWAT gitu, koneksinya juga mantap ya mas. Kemarin aja saya misalnya waktu datang ke acaranya SWAT itu bisa ketemu eh, orang-orang keren gitu kayak Mas VJ, Coach Aufra, Coach Email, Hmm. Mas John, Bang Aduh, Dev. saya mah. Kan orang-orang maksudnya kayak kalau misalnya teman-teman masih ragu-ragu, setidaknya ya datang aja buat buat koneksi. Siapa tahu kan kayak Mas John jadi menemukan, oke, gue pengen berkarir di bidang kebugaran gitu. Jadi Iya, iya sebenarnya benar. nggak ada salahnya ya daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas, mending join SWAT Calisthenics gitu ya. Hmm, Nah kalau benar misalnya banget. mereka mau nyari akun Instagramnya SWAT Calisthenics dan akun Instagram Mas John, di mana Mas? Kalau untuk SWAT Calisthenics, akun Instagramnya kalian bisa cek @SWAT Calisthenics langsung aja. Hmm, @SWAT Calisthenics. tanpa underscore ya? Iya tanpa underscore. SWAT Coba di Calisthenics. Kalau Mas John? SWAT Calisthenics. Oke. Kalau gue @jone_SWAT. @jone_SWAT. Nah, Iya. jangan Jangan lupa. malu-malu untuk DM ya Mas, karena Iya. teman-teman SWAT ini friendly-friendly kok. Mereka sangat-sangat mengakomodasi teman-teman yang baru memulai, mau dia beginner, middle, ataupun advance gitu. Iyalah. Buat teman-teman Thank yang you mau so much join, Mas. langsung Thank aja you so datang. much waktunya. Eh, Seru banget ngobrol, nggak nyampe, nggak kerasa. Jadi oke, ternyata sebelum closing ada titipan pertanyaan nih dari Al. Waduh. Katanya Al gini, Al ini anak gym nih, anak gym sama anak lari. Mungkin dia pernah, Hmm. mungkin ini pengalaman pribadi kali ya. Al. Kata dia, kenapa sih mas kok anak gym sama anak calisthenics itu sering senggol-senggolan? Gitu. Itu Mak. bener nggak sih? Aduh. Kayaknya bener sih bang. Gue sering lihat juga sih. Hmm. Jadi mereka hanya mempermasalahkan sebuah potensi. Jadi misalnya anak calisthenics ini bisa handstand push up, ya kan? Sedangkan anak gym belum tentu bisa handstand push up. Tapi anak gym bisa bench press 120 kilo. Anak calisthenics belum tentu bisa. Tapi kalau gue bisa. Enggak sih bang, iya lebih lebih ke apa ya, membanding-bandingkan sebuah bidang yang nggak pada bidangnya gitu. Menurut gue tuh hal yang nggak wajar menurut gue. Ya lu kalau misalnya lu di calisthenics ya lu fokus aja ke calisthenics, nggak usah komentarin olahraga orang lain. Lu belum tentu bisa juga deadlift, ya kan? Sama orang gym juga, kalau misalnya di gym juga nggak usah sombong-sombongin kayak misalnya deadliftnya berat nih, anak calisthenics nggak bisa, anak calisthenics kakinya kecil-kecil mana bisa deadlift katanya kan, banyak kayak gitu kan. Ya emang rata-ratanya anak calisthenics nggak, ibaratnya nggak butuh latihan leg untuk goals mereka di suatu gerakan skill mereka kan, ibaratnya gitu. Sama menurut gua nggak bagus sih bang kayak gitu. Jadi masing-masing aja lah menurut gue. Nggak perlu lah Semua ya punya senggol-senggolan ya. iya, nggak perlu. Semua punya potensi masing-masing lah. Hmm. Hmm. Kalau gua mah semuanya udah ada. Kalau bercanda. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya bang, anak calisthenics juga sekarang jadi belajar deadlift juga, back squat Hmm. juga. Karena mereka jadi gimana sih rasanya? Itu kemarin kita dibilang chicken leg nih kita nih. Ayo kita cobain yuk.
deadlift nih kita cobain back squat nih. Ya, jadi mulai banyak anak kalistenik yang join juga jadinya. Jadi Iya, nah orang senggol-senggolan itu nggak apa-apa, asalkan hasilnya positif gitu ya. positif. Nah, anak gym Jangan juga sama. senggol-senggolan Iya. nggak jelas gitu. Kalau senggol-senggolannya jadi saling anak gym dan anak kalistenik jadi saling ngajarin, oh anak gym ngajarin deadlift, anak kalistenik ngajarin Nah, human flag misalnya. Nah, itu kan bagus nah, itu bagus senggol-senggolannya. jadi bermanfaat. Jadi saling support satu sama lain. Misalnya ke gym nggak bisa ini diajarin sama anak kalistenik. Hmm, Nah, anak anak kalistenik nggak bisa ini diajarin sama anak gym. Kan gitu oke. bener. Bermulanya emang awalnya senggolan dulu sih jadinya mempelajari. Hmm. Anak Tapi gym ya juga jadi mempelajari. senggol-senggolan yang positif lah ya intinya. Toh kita Iya, semua benar. ujung-ujungnya kan pengen bugar, pengen sehat, pengen hidup aktif. Dah nggak Iya. perlu senggol-senggolan antara anak anak gym, anak kalistenik, anak mana, anak ini. Kalau senggol-senggolannya positif masih nggak apa-apa gitu ya mas. Nggak apa-apa ya benar. Berkarya di bidang masing-masing aja lah. Sip, mantep. Hmm. Terjawab Al. Mungkin lu ntar cerita pengalaman pribadi lu nih kayaknya Al. Lu pernah disenggol siapa Al? Iya, coba cerita dulu bang. Padahal yang harusnya disenggol itu bukan anak gym atau bukan anak kalistenik ya, tapi anak nongkrong nggak Anak-anak. jelas. Nah, itu yang harusnya disenggol tuh kita. Harusnya kita Iya, semua bersatu menyenggol anak-anak nongkrong nggak jelas, nggak pernah iya. olahraga, Mm-mm. nge-vape, makan yang nggak jelas gitu kan ya. Iya. Kok malah Nanti kita nyenggol buat lah bang kayak gitu ya. Kita buat ntar kayak kita buat kayak gitu. Ntar gerakan gue bikin lah. menyenggol tidak sehat, Iya, orang tidak kira. sehat. Iya, ntar gue buat lah kontennya nih abis ini. Boleh, boleh, boleh. Ya semoga dengan adanya podcast ini kan kita bisa menginspirasi teman-teman yang tadinya nongkrong nggak jelas, sekarang nongkrong sama SWAT kalistenik. Betul. Ada satu orang aja yang bisa hidup aktif karena terinspirasi podcast ini, itu berarti kita udah sukses. Bener ya mas? Amin. Iya bang, betul bang. Thank you mas. Oke siap bang. Gue harus 9:30 nih. Wah ini Yoi. mantap juga nih obrolan kita nih. Ntar kita ngomong begadang-begadang ya malah begadang. Jangan begadang, Iya. jangan begadang malah begadang. Jangan begadang. Istirahat yang cukup nggak cukup. Alasannya mau menginspirasi orang. Iya, menginspirasi orang. Supaya Oke. diri di Sip, Dia kebanyakan. thank you mas. Keterusan Siap, Bang. ntar lanjut nih nanti sampai besok. Thank you mas, sampai jumpa kita Siap. Di SWAT atau di mana lah, ntar kabar-kabarin. Iya lah bang, latihan bareng kita tuh, ajak Bang Al tuh Oh sekalian. bener ya. Oh iya bener tuh Iya. Al. Al sama Ken kita ini aja datang Iya, aja ke jadi- ini hari Selasa atau hari Jumat ya. Oke Thank lah you, kalau Mas. begitu. Siap bang, Ya, makasih sampai banyak. ketemu ya. Thank you so much. Sampai ketemu.